Halo kawan-kawan, masih terkait dengan tuduhan dari orang-orang yang mengatakan bahwa ayat-ayat Alkitab kontradiksi. Salah satunya diwakilkan oleh salah satu komentator pemilik akun atas nama ZFS ya, ZF Salam. Seperti yang nampak di layar ini, dikatakan demikian. Ini salah satu contoh kontradiksi ayat-ayat Bible. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan melarang murid-muridnya agar tidak pergi ke bangsa-bangsa lain. Tertulis dalam Matius 10 ayat 5. Ini kontradiksi dengan ayat-ayat di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang menyuruh pergi ke seluruh bangsa dan baptislah mereka. Ini membingungkan. Apakah kitab suci isinya saling berlawanan dan membingungkan? Demikian kata akun atas nama ZF Salam. Baik sahabat-sahabatku, perhatikan baik-baik ya. Kita akan membahas, benarkah ayat-ayat dalam Bible kontradiksi? Ada beberapa ayat yang sering diajukan dan dipertanyakan. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas ayat yang dipertanyakan oleh akun atas nama ZF Salam tadi. Yaitu ayat yang tertulis dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius 15 ayat 24 dan Matius 10 ayat 5, tampak terkesan seolah-olah Yesus mengatakan bahwa ajaran-ajarannya hanya untuk Israel saja. Ya, jadi Yesus hanya untuk Israel saja. Tetapi di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan jadikan seluruh bangsa murid Yesus. Loh, tadi bilang katanya Israel saja. Sekarang kok seluruh bangsa? Ini sama-sama Injil Matius loh. Kok beda pesannya? Loh, berarti ini jangan-jangan kontradiksi. Ya, kira-kira begitu. Nah, bagaimana jawabannya sahabat-sahabatku? Nah, jawabannya adalah ini. Bandingkanlah kasus yang mirip atau serupa, tapi di kitab suci Al-Quran. Nah, kalau tadi dalam Bible ayatnya diambil dari Injil Matius, sama-sama Injil Matius ini, tapi ada dua pesan yang seolah-olah kontradiksi. Sekarang bandingkan di dalam kitab suci Al-Quran, dalam surat Al-Maidah. Sama-sama surat Al-Maidah, yang satu ada di ayat 51, sedangkan yang lainnya ada di ayat 69. Saya akan bacakan ya, surat Al-Maidah ayat 51. Sahabat-sahabat harap baca Al-Qurannya sendiri. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Dalam bahasa Arabnya aulia, jangan menjadikan teman. Bukan cuma pemimpin, tapi jangan menjadikan teman. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ya. A51 ini, Al-Maidah 51 adalah ayat yang terkenal yang membuat Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama masuk penjara. Ya, karena dianggap menista ketika Pak Ahok membahas ayat ini. Nah, sahabat-sahabatku, ayat 51 ini mengesankan bahwa teman-teman saudara-saudara muslim jangan berteman, jangan menjadikan aulia, jangan menjadikan sahabat orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani itu tidak beres, tidak benar, tidak baik. Kira-kira begitu. Itu kesimpulan yang bisa didapat. Tetapi di ayat 69-nya, saya akan bacakan ya, ayat 69, Al-Maidah ayat 69. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ada orang Yahudi dan orang Nasrani serta orang mukmin, Sabi'in dan siapa saja ya.
Tapi ya disebutkan juga ada Yahudi Nasrani yang dikategorikan sebagai orang yang beriman. Nah, jadi artinya ayat Al-Maidah 51 mengesankan Yahudi dan Nasrani nggak beres, jangan berteman. Tapi ayat 69 mengatakan Yahudi dan Nasrani ada yang beriman. Loh, apakah kedua ayat ini, Al-Maidah 51 dan Al-Maidah 69, kontradiksi, bertentangan, atau tidak? Maka sebagian teman yang mengaku penganut Al-Quran tentu akan berkata, tidak ada kontradiksi dalam ayat ini. Ayat 51 berbicara dalam konteks yang lain, sedangkan ayat 69 dalam konteks yang lain. Kedua ayat ini sama sekali tidak kontradiksi. Itu jawabannya. Nah, sahabat-sahabatku, dengan jawaban seperti itu, seharusnya, ya sekali lagi seharusnya, dengan pikiran yang waras ketika kita membaca Al-Maidah ayat 51, sebagai ayat yang tidak kontradiksi dengan ayat 69, maka dengan pikiran yang waras pula, seharusnya ketika membaca ayat Bible dalam Injil Matius 15 dan Matius 28, harusnya juga tidak mendapatkan kontradiksi jika memahami masing-masing konteksnya. Nah, konteksnya apa? Dalam Injil Matius 10 dan Matius 15 sudah pernah beberapa kali saya bahas di video sebelumnya. Ya, teman-teman silakan tonton lagi kalau mau tahu konteksnya yang jelas. Yang jelas ini sangat kontekstual ketika Yesus berbicara di depan perempuan itu. Yesus sedang menguji imannya, konteksnya begitu ya, kepada perempuan itu. Sehingga dia berkata, aku diutus hanya untuk Israel saja loh, kira-kira begitu. Tapi di Injil Matius, Yesus mengatakan ajarannya untuk seluruh bangsa. Ini beda konteks. Bukan berarti kedua ayat ini bertentangan atau kontradiksi. Harusnya begitu pemahamannya, kalau pikirannya waras. Lah kalau membaca ayat Al-Quran aja bisa waras, kenapa membaca ayat Bible kok tiba-tiba jadi bilang, ini kontradiksi, ini bertentangan. Ya, itu namanya Anda tidak jujur. Ya. Sekali lagi, ketika Anda membaca ayat Al-Quran, Al-Maidah, ini baru contoh aja ya, di ayat yang lain juga masih ada. Ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa bunuhlah orang kafir dalam kurung Yahudi Nasrani dimanapun berada. Kemudian di ayat yang lain dikatakan, yang terdekat dengan umat muslim adalah orang Nasrani. Loh, satu ayat bilang bunuhlah, satu ayat bilang terdekat. Loh, apakah ini kontradiksi? Tidak. Tapi kontekstualnya berbeda. Asbabun nusulnya berbeda. Nah, begitupun dengan Injil Matius. Kalau pakai istilah asbabun nusul ya. Injil Matius 15 dan 28 ini beda asbabun nusulnya, beda konteksnya. Kan harusnya begitu memahaminya ya. Jadi, artinya ketika Anda membaca ayat Al-Maidah atau ayat Al-Quran, pikiran Anda begitu bersih, tidak mengatakan, tidak ada pikiran jahat terhadap Al-Quran. Tapi kenapa ketika membaca ayat Alkitab atau Bible kok Anda berpikir jahat, kok suudzon? Nah, itulah ketidakjujuran dari pikiran orang-orang yang sedang keracunan spirit kontradiksi, keracunan roh kebencian, sedang dikuasai roh kebencian. Ketika membaca ayat Al-Quran tidak ada kebencian, tapi ketika membaca ayat Alkitab ada kebencian. Sehingga ayat yang tidak kontradiksi dianggap kontradiksi. Nah, itulah yang terjadi. Baik, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Salam, salam.